Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Melepas 108 mahasiswanya untuk diwisuda, Fakultas Teknik Universitas Semarang berharap pada jumlah lulusan yang tepat waktu ini agar terus meningkatkan soft skill yang dimilikinya. Fakultas Teknik Universitas Semarang melepas 108 calon wisudawan yang dilakukan oleh Dekan FT Dr. Purwanto MT di lantai 2 Hotel Grandika Semarang pada Minggu 24 November 2024. Dekan FT Dr. Purwanto MT mengatakan jumlah lulusan yang tepat waktu nantinya dapat mengangkat akreditasi yang baik untuk perguruan tinggi. Untuk yang wisuda periode ke-70 ini memang Fakultas Teknik memutuskan 108 wisudawan. Ini termasuk yang jumlah kecil, karena biasanya itu di atas 200. Tapi alhamdulillah yang jelas dengan program dari Pak Rektor setahun 4 kali itu meringankan kita, terutama untuk jumlah lulusan. Jadi terutama untuk jumlah yang tepat waktu. Ini kan sesuai dengan IKU Pak Rektor bahwa di sana berapa persen lulusan yang tepat waktu yang nantinya bisa untuk mengangkat akreditasi baik dari universitas atau perguruan tinggi dan program studi. Dr. Purwanto MT kembali menambahkan bahwa setelah menjadi lulusan, diharapkan nantinya para calon wisudawan dari Fakultas Teknik dapat terus meningkatkan soft skill yang terdiri dari percaya diri, berjuang, bertanggung jawab, adaptif, serta beretika. Menurut Dekan FT tersebut memiliki etika yang baik akan sangat membantu dalam dunia kerja nantinya. Seperti yang saya sampaikan di sambutan tadi bahwa memang ini kan rata-rata banyak yang belum bekerja. Jadi kecerdasan soft skill itu yang harus diutamakan ya. Jadi bagaimana dia harus percaya diri, berjuang, bertanggung jawab, adaptif, dan tentunya peran yang lebih penting adalah etika. Peran penting sekarang sepintar apapun kadang-kadang kalau etikanya itu jelek, itu bagi perusahaan itu akan dinomorkan yang sekian. Syukur dari adik-adik alumni ini nanti IP-nya juga tinggi, etikanya bagus, itu yang kita harapkan langsung bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang tentunya mereka inginkan. Para calon wisudawan akan diwisuda oleh Rektor USM Dr. Supari STMT dalam upacara wisuda ke-70 yang akan diselenggarakan pada Selasa 26 November 2024. Dengan berbekal ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan, Fakultas Teknologi Pertanian melepas 23 mahasiswanya baru-baru ini. Hal tersebut merupakan langkah awal calon wisudawan yang diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebelum melaksanakan pelepasan 23 wisudawan di Hotel Dalu pada Minggu 24 November 2024, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang membekali mahasiswanya melalui pembekalan alumni yang diharapkan nantinya hal-hal yang disampaikan bisa menjadi pedoman bagi calon wisudawan FTP USM. Wakil Dekan FTP USM Insinyur Dewi Larasati MSI mengungkapkan bahwa ini merupakan langkah awal calon wisudawan FTP yang harus dimulai dengan niat baik dan tulus agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat serta membanggakan alma mater. Pesan saya bahwa ini merupakan langkah awal, jadi semua harus diawali dengan doa, diawali dengan niat yang baik, tulus untuk bisa bersosialisasi, untuk bisa memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dan yang lebih penting lagi adalah jangan melupakan alma mater. Karena alma mater ini masih membutuhkan dia, ya. Dengan dia berkiprah, kemudian dengan dia memberikan prestasi di luar, maka dia akan memberikan nilai tambah juga kepada alma maternya. Berhasil menjadi wisudawan terbaik dengan memperoleh IPK 3,64, Hana mengungkapkan rasa bahagianya setelah terpilih menjadi wisudawan terbaik. Hana juga menambahkan pentingnya untuk tidak melupakan alma mater karena semua ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dapat menjadi jembatan untuk menuju kesuksesan. Perasaannya pertama itu nggak expect ya kalau saya jadi wisudawan terbaik, dan senang sekali masih banyaknya terbaik dari saya. Jadi ya terharu aja gitu. Pesannya jangan sampai
lupa sama alma mater USM, terus sama FTP juga, karena dari sini kita itu bisa memulai hidup yang lebih baik dan lebih bahagia. Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi melepas 260 mahasiswanya untuk diwisuda pada upacara wisuda ke-70 Universitas Semarang. Apresiasi juga diberikan bagi para wisudawan terbaik. Sebanyak 260 mahasiswa dilepas oleh Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang dalam rangkaian acara Purna Studi Winisuda ke-34 yang berlangsung baru-baru ini. Acara yang berlangsung di Merapi Ballroom Hotel Gracia Semarang itu menjadi bentuk perayaan bagi para wisudawan yang nantinya akan mengikuti upacara wisuda ke-70 Universitas Semarang pada 26 November mendatang. Rangkaian wisuda itu turut dihadiri Sekretaris Universitas Semarang Dr. Abdul Karim SEMSI AKCA, Dekan FTIK USM Printri Ajeng Pungkasanti Eskom Mkom, beserta dengan jajaran pengelola fakultas, dosen, dan tenaga kependidikan. Dekan FTIK USM Printri Ajeng Pungkasanti Eskom Mkom turut berpesan agar para wisudawan dapat terus belajar dan menambah skill yang dimilikinya. Untuk adik-adik yang saat ini mengikuti acara Winisuda, mungkin seminggu lagi sudah sah menyandang gelar sarjana. Harapan kami ilmu yang didapatkan itu betul-betul diimplementasikan, dan jangan lupa selalu belajar, menambah ilmu pengetahuan, baik itu hard skill, soft skill, dan perlu diingat bahwa dimanapun kita berada, kita harus memiliki attitude yang baik, karena itu mencerminkan dari tempat institusi kalian menempuh pendidikan tinggi. Nah, jangan lupa juga untuk selalu menggali ilmu yang bermanfaat di bidangnya masing-masing, agar nanti apa yang diharapkan atau yang dicita-citakan itu bisa terwujud sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, dan pekerjaannya juga sesuai dengan yang diharapkan. Dalam acara tersebut juga turut diberikan apresiasi kepada 6 mahasiswa dari 3 program studi yang ada di FTIK yang didapuk sebagai wisudawan terbaik. Tak hanya memilih wakil rakyat, SD Negeri Sarirejo Kota Semarang mengusung konsep pemilu untuk memilih guru favorit. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk mengenalkan proses demokrasi pada para siswa. Euforia pemilihan umum turut dirasakan di berbagai tempat di Indonesia. Tak ketinggalan SD Negeri Sarirejo Kota Semarang. Menyambut Hari Guru 2024, SD Negeri Sarirejo Kota Semarang turut memberikan pengalaman unik bagi siswanya, yakni dengan menggelar simulasi pemilihan umum, di mana para siswa memilih guru favorit melalui proses yang menyerupai pemungutan suara resmi. Acara ini dirancang semirip mungkin dengan pemilu sesungguhnya. Para siswa terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dan diberikan 2 lembar surat suara. Setelah melakukan pencoblosan guru favorit di bilik suara, mereka memasukkan surat suara ke kotak pemilu dan mencelupkan jari ke tinta biru tanda setelah memilih. 460 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 terlibat dalam acara itu. Dengan konsep pemilu, para siswa tidak hanya belajar demokrasi di kelas tetapi juga mempraktikannya. Kepala SD Negeri Sarirejo Alimuddin Aziz menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mengenalkan proses demokrasi sejak dini kepada siswa. Teman, hari ini adalah kegiatan pemilihan guru favorit. Yang dipilih adalah guru, semua guru dan tenaga pendidik. Terus kami mempunyai ide seperti ini karena ini momennya tepat menjelang pilkada. Saya buat layaknya kegiatan pemilu. Untuk sistemnya sama plek kayak kegiatan pemilu. Petugasnya juga sama, jumlah anggota KPP-nya juga sama. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah memperkenalkan pemilu pada anak-anak, dan yang kedua adalah biar anak-anak itu merasakan bagaimana suasana pemilu yang ada di masyarakat. Tradisi rutin tahunan pemilihan guru favorit ini dengan mengusung konsep pemilu menjadi sarana untuk memberikan pengalaman bagi para siswa. Seneng, terus juga agak tegang dikit. Itu tuh pengalaman pertama saya nyoblos. Ada berapa pilihan coblosan di sana? 2. Ada 2, apa aja? Guru favorit sama tenaga pendidikan. SMK Negeri Muhammadiyah II Semarang membumikan nilai-nilai kepahlawanan pada para siswanya. Melalui gelaran Jumat Manfaat, kisah inspiratif para tokoh turut dibagikan.
Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, SMK Muhammadiyah 2 Semarang menggelar kegiatan Jumat Manfaat. Kegiatan itu turut dimeriahkan dengan sesi diskusi yang bertajuk Meraih Kesuksesan dengan Semangat Kepahlawanan. Acara yang berlangsung di halaman sekolah itu diikuti seluruh siswa SMK Muhammadiyah 2 Semarang. Wahyu, Wakil Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Semarang, menyatakan kehadiran narasumber dari berbagai bidang ini diharapkan dapat menjadi inspirasi siswa untuk terus belajar dan berprestasi. Pada kegiatan Jumat Manfaat ini spesial Hari Pahlawan, kita menggunakan tema meraih kesuksesan dengan semangat kepahlawanan. Ya, kita punya harapan dengan kita mengundang narasumber orang-orang yang berhasil ke SMK Muhammadiyah 2 ini, anak-anak punya motivasi, punya cita-cita, kemudian mencontoh pada narasumber sehingga mereka ke depannya ini memang bisa menjadi orang sukses, bisa mencontoh dari narasumber yang kita hadirkan ini tadi, ya, bagaimana perjuangan mereka, ya, bagaimana kerja keras mereka sehingga bisa menjadi orang yang sukses. Kita juga punya harapan Etna SMK Muhammadiyah 2 Semarang ini anak-anak yang lulus itu siap kerja, siap bekerja, siap melanjutkan, siap berwira swasta. Jangan sampai anak SMK Muhammadiyah ini lulus menjadi beban pengangguran, ya, tetapi anak-anak bisa berkarya, bisa lebih mengembangkan potensinya ke depan, ya, sehingga harapannya Indonesia bisa tercapai Indonesia Emas tahun 2045. Acara itu turut dihadiri sejumlah narasumber, diantaranya Hiras Simorangkir, Stafsus Wamenaker, Wakapolres Tabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono SHSIKMH, Advokat Madya Bitkum Polda Jateng AKBP Meilian Rahmadi SESH, dan Manajer PLN UP3 Semarang Insinyur Suparje Wardiono. Bersyukur bisa memberikan semangat kepada adik-adik SMK Muhammadiyah di Hari Pahlawan ini. Kita kembali mengingat sifat-sifat patriotisme dari pahlawan. Semoga teman-teman ini bisa mencamkan sifat-sifat kepahlawanan dalam melanjutkan perang kehidupan ke depan dia dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Wakapolres Tabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono SHSIKMH turut berpesan bahwa setiap individu menjadi cerminan seorang pahlawan. Pahlawan itu rela berkorban untuk negara ini. Nah, semoga dengan hadir di sini bisa memberikan motivasi, menggugah mereka untuk bisa menjiwai jiwa-jiwa rela berkorban itu. Karena sejatinya diri mereka sendiri itu adalah pahlawan. Pahlawan bagi dirinya sendiri, pahlawan bagi orang lain. Tahapan masa tenang pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Blora menggelar apel siaga pengawasan bersama seluruh jajaran Panwaslu, Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa. Apel siaga diawali dengan pemukulan kentongan yang terbuat dari bambu. Pemukulan kentongan dan penandatanganan fakta integritas bersama untuk pengawasan yang efektif pada masa tenang dan pungut hitung. Bertempat di alun-alun Kabupaten Blora, apel kesiapsiagaan dalam tahapan puncak pemilihan serentak, yakni pemungutan dan penghitungan suara. Dalam apel siaga ini, Bawaslu Kabupaten Blora, Andika Fuad Ibrahim, kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap tahapan pilkada berjalan dengan luber dan jurdil. Pada masa tenang tidak diperkenankan lagi kampanye. Untuk itu terus diintensifkan patroli pengawasan untuk mempersempit adanya potensi pelanggaran pemilihan. Selain itu juga pastikan distribusi logistik dan perlengkapan pemungutan sampai di TPS tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. Jajaran pengawas harus mengedepankan pencegahan, penyelenggara pemilu untuk saling bersinergi dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing sebagai salah satu langkah pencegahan. Ya, kegiatannya adalah apel siaga pengawasan, tahapan masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara pemilihan serentak tahun 2024. Mungkin ada pesan yang disampaikan ke Panwascam dan PKD? Ya, ini bentuk kesiapan kita sebagai pengawas pemilihan, ya, dalam tahapan puncak, tahapan
mahkotanya demokrasi. Kami berharap semua yang telah kami berikan dari bimbingan teknis, pelatihan, bisa betul-betul di belakangnya Jepang ya, persiapan deh. Pelaksanaan tugas pengawasan di TPS nanti. Sehingga harapannya tentu pemilihan dapat berjalan lancar sesuai dengan asas pemilihan Luber dan Jurdil. Di akhir apel, kesiapsiagaan Bawaslu melakukan yel-yel untuk menyemangati Panwascam dan PKD di 16 kecamatan se-Kabupaten Blora dalam melakukan pengawasan. Selain itu juga diadakan lomba kekompakan yang akan mendapat hadiah dari Bawaslu Kabupaten Blora. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, Jawa Tengah mulai mendistribusikan logistik pilkada ke Kepulauan Karimun Jawa. Pendistribusian logistik pilkada ke pulau terpencil ini dilakukan lebih awal dibandingkan kecamatan lainnya karena pertimbangan cuaca laut. Dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, logistik pilkada di Jepara, Jawa Tengah mulai didistribusikan Jumat pagi. Pengiriman logistik pilkada Jepara ini menggunakan kapal motor penumpang Sikinjai menuju Karimun Jawa, kecamatan terjauh dan terpisah oleh lautan. KPU Jepara menggandeng Pos Indonesia terkait armada pengangkutan pengiriman logistik ke Karimun Jawa. Berdasarkan jumlah pemilih tetap beserta cadangan, KPU Jepara mengirim surat suara sebanyak 7.738 lembar, membutuhkan waktu tempuh 6 jam perjalanan laut untuk sampai ke Karimun Jawa dari pelabuhan penyeberangan Jepara. Pendistribusian logistik pilkada ke Karimun Jawa dilakukan lebih awal dari kecamatan di Jepara lainnya, karena pertimbangan lokasinya yang jauh, serta menyeberangi lautan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Tanggal 21 ini sudah beberapa kabupaten kota sudah mengirimkan logistik untuk pemungutan suara ke kecamatan. Dan hari ini di Kabupaten Jepara tanggal 22 mengirim ke Karimun. Memang yang diutamakan dalam pendistribusian logistik itu adalah wilayah yang jauh, wilayah yang pemiliknya banyak, lalu wilayah yang tingkat kesulitannya itu cukup tinggi, itu memang didahului supaya tidak terkendala apabila ada pos mayor, itu logistik sudah tetap bisa sampai tempat tujuan di TPS H-1. Setelah sampai di PPK Karimun Jawa, logistik pilkada Jepara akan didistribusikan ke 4 desa yang terletak di 3 pulau, yakni Pulau Parang, Nyamuk, dan Pulau Genting pada hari Senin dan Selasa nanti. Dari 4 desa di Karimun Jawa terdapat 19 TPS. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Pemirsa, sulit untuk memaksa semua orang menghabiskan seluruh makanan di piring mereka ataupun memaksa orang memasak bahan makanan di kulkas sebelum kadaluarsa. Tapi di beberapa kota di Amerika Serikat, teknologi kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah bahan makanan yang terbuang sia-sia. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantin di kampus Georgia State University setiap tahunnya menyajikan sekitar 7.500 piring makanan. Tak semuanya habis dimakan mahasiswa. We have so many students and so much food waste. We saw this innovation and decided to apply for a sustainability grant. Dana hibah digunakan untuk menghadirkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memantau makanan di kantin. Okay, so I'm done with my food and I'm just going to place it on the conveyor belt. There's a photo that's going to be taken of the plate and AI is going to categorize everything on the plate and weigh everything on the plate. Perangkat lunak yang digunakan bernama Raccoon Eyes atau mata rakun dan hasil temuannya dirangkum dalam sebuah laporan. A chef can easily just go into it and see, hey, I had salmon last week. Let's see how many people like salmon. We can see how many plates and then how many the total waste. There's only 10 plates of that wasted. Selain memantau sampah makanan dengan AI, mahasiswa juga memberi masukan lewat kios Raccoon Eyes, membantu pemilik kantin menyesuaikan menu. We have small plates. We don't have trays. Everything is reusable in dining hall. The last frontier is really how do we change student behavior to reduce food waste? There's these easy to implement things like serve smaller chicken, do burger sliders that we wouldn't have really thought about. Sampah makanan berkurang 23% sejak program AI ini diluncurkan.
Banyaknya sampah makanan alias makanan yang akhirnya terbuang percuma menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan Departemen Pertanian Amerika memperkirakan setiap tahunnya 30 hingga 40% bahan makanan di Amerika akhirnya terbuang sia-sia. Pada saat yang sama banyak orang membutuhkan bantuan makanan. Disinilah peneliti di Purdue University bekerja sama dengan organisasi penyalur bantuan pangan. This specific collaboration was with a non-profit in the food space, the Indie Hunger Network, and they're running a program called Food Drop. This program is matching truck drivers with rejected truckloads of food that are perfectly edible. So we're matching them with food banks that need the food. Peneliti juga menggunakan teknologi AI untuk mengurangi beban operator manusia dan juga membatasi kesalahan komunikasi. We wanted to completely automate this process. So now this process is done algorithmically. Truck drivers fill out a form online that we designed. Then our system finds an appropriate food bank to match the driver to, coordinates with automated text messages between the two, and the driver goes and delivers the food. Makanan yang hampir terbuang sebenarnya masih sangat layak makan. Hanya saja mungkin ditolak pemesan awal dengan berbagai alasan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.